Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Cindinokia Samosir. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi populasi, sampel, dan sampling. Di mana pertama itu pengertian populasi. Menurut Koncoro 2003, menyatakan populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. Dan menurut Sugiono dikutip dari Ridwan, memberikan pengertian bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri objek atau subjek yang menjadi kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi target dan populasi survei. Populasi target merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian dari populasi tersebut ingin disimpulkan. Yang kedua, populasi survei merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Populasi terdiri dari unsur sampel, yang yaitu unsur-unsur yang diambil sebagai sampel. Secara umum terdapat beberapa jenis populasi yang dikenal dalam penelitian. Yang pertama, populasi target atau target population. Populasi target adalah populasi sasaran dalam kumpulan dari keseluruhan kasus orang atau objek di mana hasil penelitian akan digeneralisasikan. Populasi target merupakan keseluruhan populasi di mana penelitian terkait untuk menentukan penelitian. Dan kedua, populasi terjangkau atau accessibility population. Populasi terjangkau adalah populasi dari seluruh kasus orang atau objek yang sesuai dengan kriteria penelitian yang tersedia dan terjangkau untuk peneliti. Populasi terjangkau adalah populasi subjek di mana peneliti dapat mengambil sampel kemudian meminta calon responden untuk berpartisipasi dalam suatu penelitian. Yang kedua, pengertian sampel. Sumantri 2006 mengemukakan sampel adalah bagian dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Sebagian anggota dari populasi disebut sampel. Menurut Sugiono, memberikan pengertian bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Jadi bisa ditarik kesimpulan sampel ada sebagian data yang merupakan objek dari populasi yang diambil. Manfaat penggunaan sampel. Penggunaan sampel adalah riset mempunyai beberapa manfaat. Hartz 1977 mengemukakan manfaat penggunaan sampel antara lain dalam ruang lingkup adalah yang pertama menghemat biaya, yang kedua mempercepat proses riset, yang ketiga memperluas, dan keempat memperoleh hasil yang akurat. Manfaat lain yang dapat diperoleh menggunakan sampel adalah memperluas ruang lingkup jangkauan riset. Dan yang ketiga kita membahas sampling, pengertian sampling. RBIB 1986 dalam bukunya mengatakan bahwa sampling adalah the process observation observasi. Sampling adalah proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang dimaksud di sini adalah proses untuk mendapatkan sampel, teknik penarikan sampel, dan pengambilan sampel. Yang pertama itu adalah probability sampling. Probability sampling merupakan teknik penarikan sampel di mana setiap unsur atau elemen sampling diberikan kesempatan yang sama dan persis sama untuk dikutip atau dipilih dalam sampel. Kedua, B, non-probability sampling atau non-random sampling. Dengan cara penarikan sampel non-probability, peneliti tidak dihadapkan pada cara-cara yang rumit. Selanjutnya, karakteristik sampel yang baik. Sampel yang baik menurut Koncor 2003 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besar sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua, sampel yang baik mengidentifikasi probability dari satu unit analisis untuk menjadi sampel. Yang ketiga, sampel yang baik memungkinkan penelitian menghitung akurasi dan pengaruh dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Yang keempat, sampel yang baik memungkinkan peneliti membentuk derajat kepercayaan yang diharapkan sesuai estimasi populasi yang disusun dari sampel statistik. Agar memenuhi karakteristik
desain sampel yang baik. Berikut karakteristik yang dimaksud adalah yang pertama, representativeness, yang kedua, appropriate sample size, yang ketiga, unbiased, yang keempat, non-substitusi atau incompatibility, yang keempat, feasible, yang terakhir, generalizability. Proses pemilihan sampel. Proses pemilihan sampel adalah suatu kegiatan yang beruntun. Adapun proses yang dapat dilakukan pemilihan sampel ditunjuk dalam pemilihan sampel sebagai berikut. Yang pertama, proses penentuan populasi. Yang kedua, penentuan unit pemilihan sampel. Yang ketiga, penentuan kerangka pemilihan sampel. Yang keempat, penentuan desain sampel. Yang kelima, penentuan jumlah sampel. Dan yang keenam, pemilihan sampel. Langkah terakhir dalam proses pemilihan sampel adalah memilih sampel yang diperlukan. Dalam langkah ini, peneliti menentukan elemen yang akan menjadi sampel dari penelitian yang dilakukan. Faktor-faktor yang memengaruhi penelitian sampel adalah sebagai berikut. A. Keragaman dalam populasi dapat bervariasi dalam sejumlah individu hingga jutaan orang tergantung pada cakupan penelitian. B. Dibutuhkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap hasil penelitian guna memastikan keabsahan temuan. Ketiga, toleransi terhadap tingkat kesalahan harus diminimalkan sebisa mungkin agar hasil yang akurat dapat diperoleh. Yang keempat, tujuan penelitian harus didefinisikan dengan jelas untuk memastikan hasil yang memiliki signifikansi. Dan yang terakhir, peneliti harus memahami adanya batas-batasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian seperti keterbatasan akses data, sumber daya, dan waktu. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan, kita mendapatkan kesimpulan bahwa dalam penelitian gizi pemahaman tentang populasi sampel dan teknik sampel sangat penting untuk memperoleh data yang valid dan representatif. Populasi merupakan keseluruhan subjek yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik tersebut. Dan proses pemilihan sampel harus dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, serta karakteristik populasi agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dan di sini kita akan masuk ke soal latihan. Di mana soal latihan yang pertama, seorang peneliti yang mengetahui kebiasaan makan mahasiswa gizi di universitas yang berjumlah 1.200 orang. Dari jumlah tersebut peneliti ada 120 mahasiswa secara acak untuk diteliti. Manakah yang dimaksud dengan populasi pada penelitian tersebut? Yang pertama, A. 120 mahasiswa yang dipilih. B. Seluruh mahasiswa gizi di universitas tersebut. C. Mahasiswa yang sedang diteliti. D. Dosen gizi di universitas. E. Hasil penelitian. Jawabannya adalah B. Populasi dalam sumber objek yang menjadi sasaran penelitian, dan kasus ini semua mahasiswa gizi berjumlah 1.200 orang merupakan populasi. Soal kedua, seorang peneliti memiliki 50 pasien secara acak dari 300 diabetes di rumah sakit untuk diteliti kadar gula darahnya. Manakah yang dimaksud dengan sampel? A. Semua pasien diabetes. B. 300 pasien diabetes. C. 50 pasien yang dipilih secara acak. D. Rumah sakit tempat penelitian. E. Kadar gula darah pasien. Jawabannya adalah C. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili penelitian. Dalam kasus ini, 50 pasien yang dipilih secara acak merupakan sampel. Dan soal yang terakhir adalah seorang peneliti membagi mahasiswa menjadi beberapa kelompok bersemester 1 itu berbagai semester 1 sampai 8. Kemudian memilih secara acak beberapa mahasiswa setiap semester diajukan tes penelitian. Metode sampling yang digunakan adalah A. Sistem random sampling. B. Adalah cluster sampling. C. Adalah stratified random sampling. D. Purpose sampling. Dan E. Convenience sampling. Jawabannya adalah C. Stratified random sampling adalah teknik pengambilan sampling dalam membagi populasi ke dalam kelompok atau strata terlebih dahulu, lalu mengambil sampel tersebut secara acak dari setiap kelompok. Dalam kasus ini, mahasiswa dibagi berdasarkan semester. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf.